berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri pada jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 hal yang tidak baik: berjalan menurut nasihat orang jahat, orang fasik, berdiri pada jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu kompromi dengan dosa. Jangan di situ. Ayat 2 berkata, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ayat 3 berkata, ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran. Ia berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang dipegangnya berhasil. Perhatikan itu. Beri kemuliaan kepada janji-janji. Jadi kita lihat dalam 3 ayat ini. Yang satu, jangan. Ya kan? Jangan berjalan pada nasihat orang fasik. Jangan berdiri pada jalan orang berdosa. Jangan duduk berbuat. Jangan lakukan ini. Di bawahnya dikatakan kalau kita lakukan, orang fasik seperti sekam di tiup angin. Sekam di tiup angin, saudara, kita kemana perginya? Hilang. Kita tidak mau hidup kita hilang, kita mau hidup kekal selamanya. Ayat 2 berkata, lakukan ini, suka firman Tuhan. Ayat 3 berkata, ini janjiku, kau akan berhasil, beruntung selalu. Saudaraku, begitulah firman Tuhan ini. Begitulah hidup kita. Mana yang Tuhan bilang jangan oleh Roh Kudus, saudaraku, kita udah tahu itu jangan dikerjakan. Mana yang disuruh Tuhan kerjakan, suka Taurat Tuhan, kerjakan sungguh-sungguh. Mana dijanjikan Tuhan, kau akan beruntung, kau akan berhasil, percayai sungguh-sungguh. Itu bagian Tuhan menggenapi janjinya. Kalau kita akan lihat hidup kita beruntung, berhasil, saudaraku, dalam segala perkara Tuhan selalu tidak pernah bisa bohong. Kalau saya bersaksi nanti bagaimana Tuhan menggenapi janjinya, 3 bulan ini nggak siap. Tapi saudara percaya Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan berkata, dia bukan manusia sehingga dia berdusta, dan tidak menepati janji dia. Tuhan yang setia. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Dia selalu menggenapi janjinya. Jadi hari ini, kalau saya dan saudara mau menjadi manusia baru, kita harus menggenapi apa kata Tuhan, yaitu tanamkan manusia lama, baharui pikiran kita dengan firman Tuhan, penuh selalu dengan Roh Kudus, lalu kerjakan manusia baru, yaitu seperti tadi, apa yang disuruh Tuhan kita kerjakan, apa yang dilarang Tuhan jangan kerjakan, apa yang janjikan Tuhan percayai. Contohnya dalam Efesus 4 tadi, mudah saja saudaraku, ini masih mengenai hukum 10. Saudara baca Alkitab saudara akan tiap-tiap hari bertambah dibaharui Tuhan. Amin. Mazmur 139 berkata, sebelum pun kita lahir, hari-hari kita sudah dituliskan Tuhan. Bahagia kita sekali lagi patuh kepada Tuhan. Hari ini kita ditetapkan mari jadi manusia baru. Firman Tuhan hari ini kita lihat contohnya Efesus 4 ayat 25. Perhatikan baik-baik sayang. Karena itu buanglah apa sayang? Dusta. Nomor 1, dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jangan lagi bohong. Penyelidikan dalam gereja Tuhan mengatakan orang Kristen masih ada yang bohong. Hamba Tuhan terus bohong. Mari kita bebas. Firman Tuhan juga berkata, hendaklah engkau berkata, ya, tidak, lebih dari itu, jangan ada yang datang dari yang jahat. Mari kita selalu, apa konsekuensinya kalau kita berkata dusta, saudaraku, ya, bertobat, lalu orang marah, lalu orang menghukum, terima saja, asal kita bebas dari dosa. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengakui dosanya. Jadi kalau kita selama ini suka berdusta, berhentikan saudara. Dulu kita hamba dosa, kita tidak bisa memberhentikannya. Kita harus taat. Belum pun apa-apa, kita sudah berniat untuk berdusta. Ya. Keluar aja dari mulut kita. Ada mama? Oh nggak ada. Adanya mama kita di belakang. Tapi enak aja kita berdusta. Tapi sekarang ini oleh Roh Kudus, oleh firman yang menghidupkan firman itu, kita
ingat, kita bisa berkata apa? Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Haleluya. Kalau memang kita melakukannya dan kalau kita ketahuan kita dihukum, kita harus lakukan saja. Kau yang memecahkan gelas ini, ya saya pecahkan, maafkan saya, ganti ya, baiklah. Gak ada mau kita, kasih saya waktu, misalnya. Enggak, karena tidak ada yang melihat. Ya, jangan. Lebih bagus, lakukan saja. Mulai dari perkara kecil sampai perkara yang besar. Amin, saudara. Doa Bapa kami, ampunilah kami. Betul-betul saudaraku, kita minta ampun kepada semua dosa-dosa kita. Jangan lagi berkata dusta, tapi mari kita berkata ya di atas ya. Saya cepat lagi. Ayo pelana, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Marah. Pekerjaan yang paling mudah hidup ini, manusia lama, adalah marah. Oh saudara, bayi aja tahu marah. Udah lapar dia, mamanya lapar dia. Wow! Gak ada yang mengajarkan, Butet, kalau mau lapar menjerit ya, gak ada yang mengajarkan. Ya, tapi dia bisa menjerit sekuat-kuatnya. Wow, kencing dia, tidak ada dengan pokoknya. Wow, sekuat-kuatnya. Mengapa? Itu naluriah, ya, naluriah kita. Di dalam Tuhan berubah. Orang minta baju, kasih juga jubah. Kalau perlu kasih semua. Maksudnya murah hati. Jangan pemarah, sabar. Kalau kita sabar, orang melihat Tuhan Yesus. Sudah pun di kayu salib, dia masih berkata, ampunilah mereka Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dikerjakannya. Punyai hati Yesus, lalu kita tidak segera marah. Berapapun dosa orang dibanding dengan dosa kita yang diampuni Tuhan, firman Tuhan berkata, seperti 10.000 talenta sudah diampuni Tuhan, utang orang 100 dinar ampuni saja. Haleluya. Mengatakannya mudah, mempraktekannya seumur hidup.